dana APP yang terkumpul di keuskupan, ya. Berarti kan setiap umat beriman itu di setiap paroki, wilayah rohani, stasi, wilayah rohani, kelompok kategorial itu ber-APP. Maka ada derma, ada dana APP. Maka setiap keuskupan itu ber-APP, keuskupan Indonesia ber-APP. Nah, setiap keuskupan ini dananya 30% dana APP di setiap keuskupan itu. Sobat Rangkum, salam jumpa lagi ya untuk hari ini di episode, kita lupa episode berapa, yang jelas episode untuk pembicaraan kali ini untuk memasuki masa puasa dan pantang, dan kita sudah mengundang satu tamu istimewa, biarpun di hari-hari sebenarnya tidak terlalu istimewa karena orang hari-hari baku dapa, dan baru sekarang baku dapa ulang, dan kita minta mau bilang apa dia ini karena sekarang kita undang Ketua Komisi PSE Keuskupan Manado, Pastor Wayan. Selamat datang di kita studio ini. Boleh tuh. Boleh. Kita minta mobil. Kok kita mau pakai apa ini? Ya, berhubung ini cerita ini Arab tidak KKN nih. Jadi ini muka masa KKN, orang profesional dalam bekerja. Kita ketua komisi Komsos, dia ketua komisi PSE karena DP bagian. Jadi kita harus tanya-tanya berikut. Ya. Orang ini nggak mesti sopan kakak ini. Nah, itu DP masalah sekarang. Jadi mungkin pembicaraan ini tidak akan jadi formal karena ya kita profesional saja. Karena kita juga pikiran kalau mau undang beliau ini. Jadi kita hostnya di sini dirangkum, tapi kita harus bercerita dengan kita ya DP papa dengan tapi mama itu laki bini. Jadi itu orang dua kakak adik. Jadi kakak adik. Oke. Nggak usah banyak balamu, kita langsung to the point sekarang di sini. DP pertanyaan-pertanyaan ini karena kan Pastor Wayan Ketua Komisi PSE. Nah, kita sekarang sudah ada di masa puasa, jadi masa Prapaskah, dan sangat identik itu di kalangan umat kalau masa Prapaskah itu puasa dan pantang adalah APP. Yang pertanyaan sederhana dari kita itu mewakili umat mungkin yang kurang tahu apa itu APP. Iya, barang ini memang bukan baru sekarang ada dan sudah dihidupi di tengah umat sebenarnya. Tapi memang pertanyaan ini penting juga untuk ditanyakan dan diberi penjelasan secara umum. Pertama sebenarnya mesti diketahui dan dipahami oleh umat bahwa APP itu untuk konteks PSE Keuskupan Manado itu adalah salah satu dari bidang kerja, salah satu bidang kerja dari Komisi PSE Caritas Keuskupan Manado. Dari 5 bidang kerja. Jadi bidang kerja PSE Caritas Manado itu ada APP, Aksi Puasa Pembangunan, ada HPS, Hari Pangan Sedunia, ada LKM, Lembaga Keuangan Mikro, khusus memberi perhatian pada CU, Credit Union. Lalu keempat itu emergency response atau tanggap darurat kebencanaan, dan yang kelima itu adalah pengurangan risiko bencana. Jadi bukan hanya tunggu-tunggu bencana, orang buat aksi tanggap darurat, tapi juga ada buat mitigasi. Jadi pengurangan risiko bencana, pelatihan dan seterusnya. Jadi 5 bidang. Jadi APP itu pertama. Jadi supaya umat tahu bahwa APP itu adalah bagian atau bidang kerja dari PSE, itu pertama. Lalu tentang kepanjangan, tentang apa itu APP itu. Jadi sekarang itu kepanjangannya. Yang kedua, kepanjangan dari APP kan Aksi Puasa Pembangunan. Nah, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Apa yang dibangun di situ? Oh, tunggu dulu. Oke. APP itu artinya adalah satu gerakan tobat bersama, sebuah gerakan tobat bersama. Umat ber-APP artinya umat melakukan gerakan tobat. Makanya masa Prapaskah dibuat. Bukan Advent ya? Advent memang ada diisi juga tentang pertobatan, tetapi lebih menonjol ketika masa Prapaskah. Kalau Advent kan artinya Adventus, kedatangan. Kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Prapaskah itu ditonjolkan tentang aksi puasa, pantang, mati raga,
doa, meditasi, dan juga derma. Maka nanti di minggu Prapaskah pertama itu selalu bacaannya atau sabda Tuhan itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita, kalau kamu berpuasa hendaknya begini. Kalau kamu berdoa hendaknya begini. Kalau kamu berderma hendaknya begini. Itu di Prapaskah. Biasanya di minggu Prapaskah pertama itu orang dengar itu bacaan itu. Ya. Okay. Nah, disitulah nanti kenapa pertobatan itu penting di masa Prapaskah. Karena kita mengolah diri kita, membuat pembaharuan diri, ikut turut ambil bagian dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus nanti. Makanya pertobatan itu lebih menonjol di masa Prapaskah, dan bahkan umat diajak untuk membuat aksi nyata sebagai buah dari pertobatan itu. Gitu. Ya, sudah kan? Ya, gitu. Itu artinya secara sederhana bisa dibilang begitu. Iya, supaya kita memahami secara benar ya, karena kan orang cuma tahu ya, kemungkinan banyak orang tahu APP. Ya, kasih semunculnya amplop lagi APP. Ya. Begitu. Jadi sebenarnya yang masuk ke dalam model atau lingkaran gerakan APP itu apa-apa saja, kalau boleh ditahu. Iya, memang menarik tadi bahwa sering umat ketika dengar APP itu di pikiran, aduh amplop lagi. Iya. Ya. Memang ada bahwa umat sebagai tadi yang kita bilang bahwa buah dari tobat itu jadi buah dari kita berpuasa, kita berpantang, mati raga, doa adalah derma, saling berbagi. Maka umat diajak untuk mengumpulkanlah namanya dana APP dalam bentuk ya mungkin dulu ada kotak APP, kaleng APP, sekarang bisa dalam bentuk amplop dan seterusnya. Tapi tujuannya pertama bukan APP itu bukan amplop, bukan uang, bukan dana, bukan doinya, tetapi adalah sasaran utama APP itu adalah manusia, teristimewa mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, atau yang bisa kita kenal dalam istilahnya PSE itu 5 sasaran ini adalah KLMTD gitu. Jadi peruntukannya untuk mereka. Jadi ini sebenarnya APP ini menjadi kesempatan bagi umat beriman mengolah, membuat pembaharuan diri lewat tobat dan aksinya mereka berbagi dengan sesama yang berkekurangan. Seperti itu. Berarti konsepnya, konteksnya itu kita berderma ya. Jadi bukan lagi mengambil sesuatu APP, amplop lagi, jadi kita harus mencari kemudian. Tidak, berarti derma ya. Artinya buah dari pertobatan penghayatan kita, bahwa kita ingat orang lain. Iya, betul. Begitu. Wih. Oke, sambil minum kopi dulu supaya tidak terlalu tegang ini. Silahkan minum kopi dulu, kan? Pastor Wayan. Jadi hari ini Sobat Rangkum, pembahasan kita ya mungkin sudah ada yang tahu atau tidak. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dan lain-lain, silakan klik saja di kolom komentar situ pertanyaan seperti apa seputaran APP dan lain-lain. Nanti Torak akan teruskan pertanyaannya ke ketua komisi dan terus dukung karya pewartaan kami dengan klik tanda bintang di bawah situ dan give sebanyak-banyaknya supaya kita lebih semangat untuk kasih info-info penting seputar keimanan kita dan juga seputar keuskupan Manado. Oke, baik. Tadi apa yang termasuk dalam gerakan APP itu untuk KLMTD. Itu kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Itu. Ingat ya. Jadi yang termasuk dalam gerakan APP secara umum itu sasarannya. Secara umum gerakan APP itu ada 2, yakni gerakan solidaritas dan gerakan kemanusiaan. Ada mirip-mirip sih. Solidaritas artinya lewat APP itu umat beriman diajak untuk seperti tadi berbagi. Bukan hanya berbagi materi sebenarnya, tetapi membagi waktu, membagi ide, gagasan, hadir bersama, turut aktif, namanya solider. Jadi kita bersama-sama dengan teman
entah dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan dan seterusnya, itu lewat ber-APP kita diajak untuk solider satu dengan yang lain. Lalu juga APP itu gerakan kemanusiaan. Jadi yang tadi bahwa mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, itu adalah sesama manusia yang perlu diperhatikan, perlu kita mendampingi, hadir juga bersama dengan mereka. Kalau memang punya sesuatu, misalnya kelebihan atau ya kita punya mau berderma memberi sesuatu untuk membantu mereka, itu dipersilahkan. Gitu. Tapi bukan sebuah paksaan. Itu memang betul-betul lahir dari sebuah penghayatan lewat itu aksi puasa, kita berpantang, mati raga. Artinya kita menyadari diri kita, martabat kita sebagai manusia, bahwa kita tidak hidup sendiri, kita tergantung pada Tuhan. Juga kita dalam keseharian hidup dengan sesama manusia. Dan jangan lupa bahwa kita ada di dunia, tinggal di bumi, di alam, jadi bersahabat juga dengan alam, begitu. Oke, ya, kita rasa jelas ya penjelasannya di situ. Jadi, ya kalau pengalaman waktu torang di rumah kan begitu, kalau tahu waktu tapi mama, karena tapi mama DP mama jadi. Kalau APP itu biasa mama aja bikin kalau mau masak, misalnya torang 1 hari 1 kilo, torang sisihkan dari 1 kilo itu 2 genggam pas APP. Tuh, begitu so. 2 genggam waktu itu. Nah, ini pokoknya untuk setiap memasak, mama selalu ingat torang waktu itu memang yang bungsu belum ada. Ya, jadi torang masih 4 orang di rumah, baru mama, papa, torang 2. Itu. Lalu sebelum namanya pas puasa atau APP itu beliau selalu, mama selalu sebelum memasak dia ambil 4 genggam. Jadi ini untuk papa punya, ini untuk mama, ini untuk anak pertama, ini untuk anak kedua. Lalu inilah yang dimasak. Lalu torang makan seperti biasa, karena ini anak petani ini. Ya, itu. Dan inilah nanti yang setelah dikumpul, selama 40 hari dikumpul, setiap memasak ambil 4 genggam, itulah nanti yang dibawa ke. Iya, dulu pernah karena dulu emang susah doi, jadi bisa juga langsung beras, ada juga bisa dikasih harga ini berapa kilo dia dapat dan harga berapa per kilo waktu itu langsung kali saja begitu. Itu bentuk salah satu. Nah, soalnya ingat sekali itu begitu tuh waktu APP, dan jadi tidak semerta-merta seperti penjelasan tadi tentang amplop dan lain-lain, tapi ini lebih pada kepedulian, solidaritas. Iya, lahir dari sebuah penghayatan, itu penghayatan iman. Ya. Oke, kalau begitu pertanyaan rangkuman dari situ, kenapa umat harus ber-APP dalam arti? Ya, ini penting. Karena kalau tidak ada kesempatan atau tidak diingatkan tentang betapa pentingnya kita melihat ke dalam diri siapa kita, dan kita bisa seperti saat ini karena siapa juga, ya pasti karena berkat dari Tuhan kan. Maka APP ini sebenarnya menjadi sarana yang diberikan oleh gereja untuk penyadaran umat beriman tentang martabatnya sebagai manusia. Maka ketika ber-APP itu kita sungguh-sungguh diajak untuk melihat diri kita. Maka ada istilah mati raga kan. Itu mati raga bukan mati-mati ayang. Mati raga juga bukan berarti diam lalu tidak bikin apa-apa. Kita beraktivitas seperti biasa. Makanya orang Katolik berpuasa, berpantang itu kerja seperti biasa. Karena Tuhan Yesus sudah ingatkan kan. Itu saya mau bilang tadi bahwa di minggu Prapaskah pertama, kalau tidak salah itu bacaannya selalu mengingatkan itu. Artinya bahwa secara tahu dan mau, secara sadar kita berpuasa, kita berdoa dan berderma. Dan ditekankan di situ jangan sampai orang lain tahu. Bahasa Manado, minta maaf ya, agak kasar memang. Jangan makan puji. Jadi kalau kamu berpuasa, jangan sampai orang lihat bahwa mukamu muram, cuci muka. Kalau kamu berdoa, jangan berdoa supaya orang lihat dan seterusnya. Begitu juga berderma. Jangan sampai nanti tapi amplop tebal.
Meskipun itu penting juga, tapi jangan setunjung dong gitu loh. Oke. Baik, Ustaz Wayan. Dari situ kan kita bisa lihat ya sama dengan pembahasan tadi tentang dana dari amplop APP sebagai bentuk derma dari umat secara istimewa di masa puasa ini. Nah, mungkin boleh spill sedikit kemana itu setelah itu dana APP yang terkumpul itu dan untuk apa itu sebenarnya itu? Ya, boleh mungkin spill sedikit supaya dengan begitu rupanya kita ini selama ini belum belum supaya takut sedikit. Betul. Karena memang dan ada buah dari pertobatan atau penghayatan iman lewat puasa dan pantang, kita berderma, berbagi. Maka ada dana APP. Dan memang penting untuk diketahui bersama bahwa dana APP yang terkumpul di keuskupan, berarti kan setiap umat beriman itu di setiap paroki, wilayah rohani, stasi, wilayah rohani, kelompok kategorial itu ber-APP. Maka ada derma, ada dana APP. Maka setiap keuskupan itu ber-APP, keuskupan Indonesia ber-APP. Nah, setiap keuskupan ini dananya 30% dana APP di setiap keuskupan itu dikirim ke KWI, ke PSE KWI. Di PSE KWI ini saya bicara berdasarkan memang buku secara memang sah pedoman dari PSE KWI. Ada hitung-hitungannya. Jadi 30% dana APP dari keuskupan itu dikirim ke KWI. Dan di KWI ada pembagian juga 15% untuk dikelola oleh PSE KWI, lalu 10% itu dipakai untuk dana solidaritas antar keuskupan DSAK. Kan tidak semua keuskupan bisa berkembang dan semua merata ada juga keuskupan-keuskupan tentu yang bisa perlu dibantu. Itulah tadi solidar itu. Maka ada dana solidaritas antar keuskupan dipakai untuk itu. Lalu yang ketiga ada Yayasan Karitas Indonesia yang bergerak di bidang kemanusiaan, kebencanaan. Jadi itu 5%. Jadi 15% dikelola oleh PSE KWI, 10% untuk dana solidaritas antar keuskupan dan 5% untuk Karitas Indonesia untuk mereka punya pelayanan kemanusiaan itu. Tapi semuanya ini sebenarnya bukan tak tinggal di sana. Artinya dia kembali ke torang juga, ke keuskupan-keuskupan, karena kita bisa juga mengakses dana yang namanya dana APPN umat lewat proposal. Jadi dia turun lagi. Jadi intinya sebenarnya dana itu dari umat, oleh umat, untuk umat juga. Gitu ya. Lalu di keuskupan keuskupan kelola dalam arti bisa dengan paroki, dengan umat yang ada di paroki. Kalau keuskupan Manado kan ada 50% tinggal di paroki. Jadi pastor paroki bersama umatnya memanfaatkan, memikirkan apa dipakai untuk apa baiknya dana ini. Kan nanti buah dari masa tobat ini adalah itu tadi, ada aksi nyata. Maka yang lebih tahu konteks yang ada di paroki atau apa yang dibutuhkan oleh umat yang ada di paroki yang bisa disupport dengan dana APP, ya silahkan digunakan. Gitu. Jadi ingat ya, Sobat Rangkum, semua umat yang nonton ini, jadi jangan takut-takut karena semua akan kembali ke kita, dalam arti untuk jangan sampai juga salah dipahami loh, apa kita nak dapat. Tunggu dulu, masih ada tompe saudara-saudara yang perlu. Jadi mereka yang mungkin tadi yang miskin, difabel, yang butuh, yang tadi itu juga harus dibantu ya. Kayak kemarin ya bencana di Palu misalnya itu dari Karitas Indonesia, dari PSE juga langsung terjun ke sana, itu datang semua. Jadi itu bentuk solidaritas dan kepedulian kita. Baik. Itu tentang dana APP supaya tidak ada keraguan dan mungkin bertanya ini mau kemana ini begitu kan, supaya jelas untuk kenapa umat harus ada dana APP setiap tahunnya.
Iya, tapi mesti diingat juga, mesti ditekankan bahwa ini APP bukan penggalangan dana. Nah itu yang mesti ditekankan. Aku ketua komisi mesti ngomong itu. Jangan sampai. Jadi jangan sampai nanti berpikir bahwa APP orang untuk penggalangan dana. Bukan. Makanya tadi mesti itu hanyalah buah atau karena kita sudah buat menyadari diri, menghayati tentang iman, martabat sebagai manusia, buat pembaharuan diri dengan tobat bersama, maka salah satu buahnya adalah itu tadi, ada lewat berbagi dengan adanya dana APP. Toh juga kembali ke umat kita. Mungkin kita punya sedikit, kita berbagi secara tidak langsung dengan orang-orang, bukan hanya yang ada di sekitaran kita, artinya di wilayah di mana kita tinggal. Seperti tadi kan, bahwa dana itu ternyata dikirim ke nasional, dan di situ kemudian dia berbagi lagi ke keuskupan-keuskupan lain. Tuh ada dana solidaritas antar keuskupan ketika bencana Caritas Indonesia bergerak, maka itulah bentuk solidaritas kita, kekayaan kita sebagai gereja, gitu. Ya, oke. Apa ya istilahnya ya? Dengan Rp2.000 kita memberikan harapan ke 2 tahun ke depan. Di mana setelah dengar itu artinya bahwa kita memberi itu dengan setulus hati, dengan pengorbanan, dengan karena hati ini buah puasa kita Rp2.000 dan mungkin akan menjadi sebuah harapan untuk orang yang kita bantu sampai 2 tahun depan. Kalau kali misalnya sekian banyak orang, itu kan hanya analogi saja ya. Tidak sangkut paut di situ. Baik, yang berikut kita lebih mendaratkan dia ke keuskupan kita. Nah, setiap tahun kan kita buat APP dan setiap tahun itu ada tema yang diangkat untuk APP. Boleh tahu mungkin tema tahun ini apa, Pastor Wayan, dan mungkin spill sedikit gambaran umum dari tema ini dan bagaimana dia bisa sampai di Keuskupan Manado, keuskupan kita. Oke, silakan. Panjang dari pertanyaan. So bawa buku, soalnya kita lihat so bawa ini bawa katekismus dengan ini. Iya, artinya orang bicara berdasarkan itu jelas juga. Jadi jangan sampai jelas membuat tersesat ini. Kira karang-karang. Oke, silakan. Ya, tema untuk APP tahun 2024 itu ekonomi berkeadilan ekologis. Untuk Keuskupan Manado sudah terbit bukunya. Ini buku panduan. Seroyan, agak ke sana. Oh mana? Sana. Ini buku panduan APP 2024 dengan tema ekonomi berkeadilan ekologis. Tapi ini bukan hanya direnungkan oleh Keuskupan Manado, karena tema ini lahir dari pembicaraan bersama di tingkat nasional. Jadi kami para ketua-ketua komisi PSK Caritas Keuskupan itu kemarin diundang ke Bali. Di situ pertemuannya kita membahas tentang Renstra PSK KWI dan juga arah dasar Ardas, dan di dalam Ardas itu ada tema 3 tahunan. Jadi mulai kemarin kita berdiskusi itu tahun 2022 untuk tema APP di tahun 2023, 24 dan 25. Nah, kemarin kan 2023 kita sudah merenungkan tema tentang, masih ingat? Lupa kita. Kau tapi tema Pekan Komunikasi Sosial Sedunia tak masih ingat dari 3 tahun lalu. Kita lihat kalau tanya balik masih tidak tahu. Ya orang, yang penting orang tugas masing-masing orang tahu. Ini kok masalah tahu jawab dan tugas masing-masing. Iya. Tema APP tahun 2023 itu kan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Tuh, begitu tuh. Ya, semakin mengasihi dan lebih peduli. Itu penekanannya. Lalu tahun 2024 itu kelanjutannya, jadi tidak terpisah-pisah dia. Jadi tetap berhubungan. Yang tadi kan 3 tahunan. Berarti ada tema umum. Ya. Berarti ada tema umum. Tema umumnya adalah keadilan ekologis. Oh, iya, oke. Ya, itu terinspirasi sebenarnya dari dokumen yang dikeluarkan oleh Bapak Suci. Kira-kira apa? Laudato Si. Kita tahu itu. Ya, Laudato Si. Ya, sekarang juga ada Laudate Deum. Itu penegasannya lagi untuk ya kurang lebih bersama dengan Laudato Si, tapi lebih ditegaskan lagi oleh Bapak Suci. Jadi itu terinspirasi dari Laudato Si. Maka turunlah tema besar, itulah keadilan ekologis. Lalu kemudian dijabarkan dalam 3 tahun. Tahun 2023 keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, semakin mengasihi dan lebih peduli.
tahun 2024 itu mengembangkan ekonomi berkeadilan ekologis. Jadi dua hal, ekonomi berkeadilan ekologis. Nanti 2025 temanya pertobatan ekologis, begitu. Nah, untuk tema tahun ini untuk Keuskupan Manado memang tema besar itu dikeluarkan oleh KWI, lalu kemudian torang masing-masing keuskupan bisa menerjemahkan atau mengkontekskan, sesuaikan dengan konteks di wilayah keuskupan kita, begitu. Sehingga nyandak mantah-mantah kong mau bisa juga sih, tapi tetap ada konteks keuskupan beda-beda toh. Keuskupan kita Manado toh. Maka muncullah buku ini. Jadi dalam buku ini buku panduan. Jadi namanya panduan. Jadi tidak selalu memang mesti berpatokan di sini. Ini hanya sebagai panduan untuk umat semakin menyadari betapa pentingnya ber-APP, lalu kemudian tema yang diangkat sesuai dengan konteks atau sebenarnya sangat sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Sehingga ditekankan soal ekonomi yang berkeadilan ekologis. Supaya apa? Mungkin masih panjang mau cerita. Supaya apa sebenarnya? Karena selama ini orang lebih cenderung untuk memperjuangkan bagaimana cara supaya ekonominya meningkat. Tetapi tanpa disadari dia mengabaikan ekologi. Padahal ekonomi adalah subsistem dari ekologi. Artinya bagian kecil dari ekologi yang besar ini, dunia ini kan. Manusia ya karena berusaha supaya mau sejahtera dan seterusnya, maka ditingkatkan ekonomi. Secara ekonomi finansial. Tetapi kadang ya kita melihat banyak bahwa untuk meningkatkan ekonomi, ekologi, lingkungan, hutan, gunung-gunung dirombak, dikeruk bahkan toh. Itu kan ekologi, dampaknya ya kemana? Ya torang juga manusia ketika banjir dan seterusnya, tanah longsor. Ya itu tadi, makanya disadarkan lewat mari meningkatkan ekonomi, jangan lupa juga tingkatkan kepedulian pada ekologi. Gitu. Bagaimana bicara? Caranya ya misalnya sudah sederhana. Misalnya kita hobi, kan barang yang sederhana ini, tisu, kertas, itu kan dari pohon, kayu, kan, yang dihaluskan, kemudian bisa pakai lap seka, suara, seterusnya, ambil panada 1, mar DP tisu 5, toh? Misalnya sekarang media sosial so luar biasa, artinya mau ketik, ketik print, artinya kenapa nggak ketik edit baik-baik baru print? Kalau ketik print sedikit itu kertas, toh? Makanya begitu juga torang keuskupan sekarang, bukan banyak cetak bukunya, tetapi torang gunakan media sosial. Misalnya HP sekarang kan supaya file sebesar-besar, artinya PDF-nya torang sebar ke umat supaya umat juga semua bisa ikut. Karena kalau cetak kan ada batas, tergantung DP biaya juga, percetakan juga mahal kan. Makanya sekarang terangkan baik-baik Pak Umat supaya nggak perlu cetak banyak-banyak. Itu contoh kecil untuk semakin ketika kita memperjuangkan ekonomi supaya meningkat, jangan lupa ekologi. Jadi kalau misalnya kita tidak apa, ketika misalnya potong kayu, perusahaan untuk misalnya baking kursi, baking meja, termasuk baking tisu dengan baking kertas tadi. Tapi jangan lupa juga tanam supaya dia keadilan, namanya adil tuh, seimbang. Kalau orang sepotong satu ya tanam berkelanjutan. Iya, betul. Itu. Minum dulu. Pertanyaan lagi. Ada isi ini kan? Ada. Minum dulu. Tenang. Itu ramah lingkungan itu. Oke, baik. Sobat Rangkum ya, kita masih di pembahasan tentang tema APP untuk tahun ini di keuskupan kita. Sekali lagi kalau ada pertanyaan untuk seputar APP silahkan ketik di kolom komentar, nanti kita teruskan ke ketua komisi dan nanti akan dijawab di situ. Dan
Tetap dukung terus karya pewartaan dengan klik-klik, yang belum klik bintang di bawah itu silahkan, untuk supaya orang lebih semangat lagi untuk buat karya pewartaan lewat media ini supaya hemat kertas. Itu kan cuma contoh, contoh begitu toh. Kalau orang pakai begini kan ya tidak perlu, tinggal beli kuota saja ya, sedia kuota banyak-banyak. Oke. Mas, tentang tema APP ini kan berangkat dari tema tema APP KWI, kemudian diturunkan, kemudian dikontekskan secara lebih real ke keuskupan masing-masing. Nah, karena mengingat wilayah kita di Keuskupan Manado ini cukup luas, cukup beragam. Misalnya kalau kita bicara di Manado, konteksnya pasti beda dengan di Morowali, misalnya Sulawesi Tengah dan lain-lain. Nah, kalau begitu rancangan dan antisipasi apa yang mungkin dari PSE coba upayakan, atau mungkin dari tim APP tahun ini Keuskupan Manado untuk menyikapi keadaan realitas seperti itu? Karena kan konteks kita lagi-lagi wilayah keuskupan luas begitu. Ada mungkin masukan dan saran antisipasi dari ketua PSI sendiri. Silakan. Iya, memang betul bahwa luas wilayah Keuskupan Manado itu memang 3 provinsi. 3 provinsi, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu Sulawesi Pekor itu. Iya. Nah, memang betul bahwa setiap wilayah kan pasti punya kekhasan masing-masing. Jadi tidak bisa orang buat program, misalnya PSE Keuskupan Manado misalnya tentukan aksi nyata tahun ini buat ini. Itu maksudnya. Nggak bisa akan diterima oleh keseluruhan umat karena beda. Sulawesi Utara pun beda yang di Manado dengan yang misalnya di Nusa Utara, yang bagian Tahuna, Melongwane, Talaut itu. Nah, sehingga sebenarnya kami PSE Karitas Keuskupan Manado itu lebih sebenarnya lewat gerakan APP itu mensosialisasikan, memberikan edukasi atau literasi. Apalagi berangkat dari tema untuk menyadarkan umat kita betapa pentingnya ketika kita meningkatkan ekonomi, ingat juga ekologi, lingkungan sekitar kita, alam kita. Maka salah satu sebenarnya bentuk yang dibuat oleh Keuskupan Manado dalam hal ini PSE diberi tanggung jawab oleh Bapak Uskup untuk menangani tentang APP, bidang APP ini. Saya kebetulan tinggal di Sentrum Agraris Lota, tempatnya di Lota. Nah, ini kita pribadi melihat bahwa ini potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Keuskupan, satu unit tempat di mana di situ sebenarnya dulu sempat berkembang dengan hebat, ada pelatihan yang peserta pelatihannya itu adalah umat kita yang berasal dari itu paroki-paroki yang ada dari Manado sendiri, di Gorontalo, ada dari Sulawesi Tengah. Itu dikumpul misalnya 1 tahun itu 10-15 anak muda yang mau belajar di bidang pertanian, peternakan, hadir di Lota, diajar di situ, sehingga dia punya skill, kemampuan untuk itu tadi. Kan wilayah Keuskupan Manado yang luas ini, kalau mau dilihat memang secara umum umat kita itu secara yang mungkin secara yang presentasenya kalau dipresentasikan mereka punya mata pencaharian mungkin petani, itu banyak kan, petani, peternak, nelayan, itu perikanan dan seterusnya, itu banyak. Maka butuh memang kehadiran figur-figur pribadi-pribadi yang punya skill di bidangnya. Dan PSE Keuskupan hanya bisa, bukan hanya, tapi artinya kita yang diberi tanggung jawab, memang mungkin masing-masing orang cara melihatnya beda-beda pasti. Kebetulan sekarang kita diberi tanggung jawab sebagai Ketua Komisi PSE, itu kita mau mengusahakan untuk mengembangkan kembali sentrum itu sebagai wadah untuk mendidik, membina generasi muda bagus, memang usia-usia produktif untuk dididik
diajarkan tentang pertanian, peternakan, bahkan montir, bengkel, juga misalnya bisa tata rias. Orang tiap kalau gunting rambut itu kebutuhan apa juga sekarang kan, untuk tren, style begitu apa namanya, mode atau fashion. Bagaimana kalau anak-anak muda kita dilatih untuk itu, kan peluang juga itu. Jadi itu artinya PSE Karitas Keuskupan Manado melihat itu. Jadi karena melihat luasnya wilayah keuskupan dengan masing-masing punya kekhasannya sendiri-sendiri, salah bentuk perhatiannya kami adalah yaitu menyiapkan tempat untuk mencetak atau melahirkan orang-orang yang punya skill di bidang pertanian, peternakan lewat sentrum itu. Tapi memang perlu diketahui, memang ya ada banyak hal yang perlu diperbaiki, entah fisik bangunan, menyiapkan fasilitator dan seterusnya. Artinya mentor atau instruktur untuk melatih ini para calon petani muda ini. Itu. Jadi itu yang perlu dibutuhkan, perlu dipersiapkan. Jadi memang ini bukan rencana yang 1-2 tahun, tapi ini memang perlu jangka panjang. Karena ini mau melihat konteks keuskupan yang luas ini, ya perlu dipikirkan bersama juga, lewat misalnya pastor paroki melihat keadaan di wilayah parokinya, artinya potensi yang ada di paroki, entah potensi alamnya atau juga potensi orang-orangnya. Ya misalnya di paroki itu ada yang punya usaha dan seterusnya, atau ada orang-orang yang punya skill di bidang kerajinan, entah kerajinan tangan dan seterusnya itu kan. Jadi potensi-potensi ini yang perlu dilihat, gitu. Oke, baik. Itu ya penjelasan tentang tentang konteks di keuskupan kita yang memang harus dibuat pengembangan dalam hal ini ya, karena konteks yang berbeda-beda di wilayah masing-masing tentunya. Tapi bukan berarti orang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Banyak hal yang bisa kita buat dari penjelasan tadi. Kita mungkin kembali sedikit ke buku yang tadi. Nah, selain sebuah gerakan APP yang dibuat oleh umat itu, tentu kita membangun yang namanya hidup spiritual juga dari umat lewat gerakan ini. Mungkin yang ditawarkan dari buku itu apa-apa saja, mungkin boleh di-spill sedikit supaya nanti ketika dipakai pada di wilayah rohani atau di stasi paroki itu bisa ini. Iya, memang APP itu punya 2 dimensi, ada dimensi religius dan dimensi sosial. Nah, dimensi religius tadi bilang apa? Spiritual itu. Iya, rohani. Iya, supaya menggugah umat untuk menyadari untuk membaharui diri, pertobatan diri. Itu dalam tema ini itu ada 5 pekan. Dalam 5 pekan itu setiap pekan ada subtema yang direnungkan oleh umat beriman. Kalau boleh bahasa Manado baspik atau menyontek sedikit, itu 5 pekan itu. Untuk pekan pertama umat diajak untuk merenungkan tentang pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana yang mungkin selama ini konsumtif, atau acara sadiki, panstop banyak. Itu kan artinya perayaan sedikit langsung acara begitu. Sedikit-sedikit acara. Sedikit-sedikit acara. Ya enggak apa-apa, tapi tapi ini kita diajak untuk pola hidup sederhana. Ada banyak cara sebenarnya juga sih. Bukan hanya soal makan minum gitu. Lalu yang pekan kedua itu pendidikan ekologi. Pendidikan ekologis. Ini penting. Karena mulai pendidikan itu artinya mulai dari sejak usia dini sudah diajarkan tentang pendidikan kesadaran tentang bagaimana merawat bumi. Bukan hanya merawat diri, tapi juga bumi kita, karena kita tinggal di bumi ini sebagai rumah bersama kan. Lalu yang pekan ketiga itu akan direnungkan tentang spiritualitas ekologi. Jadi selain pendidikan, tapi juga memang mesti spiritnya, rohnya mesti tinggal, melekat dan hidup menjadi habitus baru, kebiasaan baru. Itu bukan hanya tahu saja, tetapi memang mesti dihidupi. Gitu. Tahu bahwa misalnya sampah plastik itu banyak.
Tetapi seringkali kan tetap pakai saja tas plastik, belanja, botol plastik, ya dan seterusnya. Itu tidak hanya sekedar tahu, tapi memang mesti spiritualitas itu mesti ada. Lalu pekan keempat itu keterlibatan menjaga bumi. Nah, ini mesti disadari bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri, perlu bersama-sama, perlu ada gerakan bersama untuk menjaga dan merawat bumi kita. Gitu. Jadi seruan ini bukan hanya untuk kita saja, tetapi siapa tahu dengan gereja Katolik, meskipun kecil misalnya, sebagai kelompok kecil berbuat sesuatu untuk bumi ini, lingkungan sekitar, itu bisa menginspirasi masyarakat pada umumnya. Gitu. Sehingga punya dampak bagi bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sesama yang lain di sekitar. Lalu yang terakhir di minggu pekan kelima, sebenarnya ada 6 pekan masa Prapaskah itu 6 pekan, tapi pekan ke-6 itu kan biasanya umat sibuk untuk mempersiapkan itu sepekan suci. Jadi biasanya tidak lagi buat pertemuan ibadat, pertemuan, tapi sampai di pekan kelima. Nah, makanya kami buatkan dalam buku ini, panduan ini permenungan sampai pekan kelima. Nah, pekan kelima itu cara baru berekonomi. Nah, itu. Ini yang memang menarik ini. Ada dokumen juga dari tentang ekonomi Fransiskus. Jadi para Paus Fransiskus menekankan tentang cara baru berekonomi. Secara umum saya juga belum tuntas baca baru pengantarnya saja. Itu menarik bahwa Paus Fransiskus mengajak kita untuk memiliki pola pikir untuk cara baru berekonomi. Maksudnya yang dulu ekonomi itu hanya mengejar finansial dalam arti keuntungan sebesar-besarnya. Sekarang ada istilahnya ekonomi solidaritas. Ekonomi solidaritas sosial. ESS itu kesingkatannya. Ekonomi solidaritas sosial. Jadi bagaimana memang keuntungan itu perlu, tetapi kita mesti ingat juga akan sesama kita manusia, lingkungan sekitar, seperti tadi yang tema yang kita angkat tadi bahwa ketika kita meningkatkan ekonomi, ekologi juga kita perlu perhatikan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengejar finansialnya dan melupakan lingkungan sekitar, tapi kita mesti mengangkat ini supaya itulah berkeadilan. Gitu. Ya, oke. Itu mungkin ya tentang buku supaya umat sudah punya gambaran tentang penggunaan nanti buku ini dengan setiap tema yang direnungkan setiap pekannya. Oke, baik. Mungkin perlu ini juga minta maaf. Apa itu? Dalam buku ini, artinya supaya juga umat tahu bukan hanya ulasan tentang tema, tapi dalam buku ini ada ulasan untuk di depan ada bagian-bagian awal itu ulasan tentang tema sesuai konteks keuskupan. Lalu kemudian yang kedua itu panduan ibadat pertemuan setiap pekan. Gitu. Jadi di sini ada rubrik nanti yang perlu juga umat baca ketika ada buku ini atau nanti ada file PDF-nya di umat ketika ada itu baca rubriknya. Jadi artinya bahwa tidak berpatokan semua doa atau pengantar yang disampaikan itu bisa bahasakan sendiri atau doa bisa secara spontan. Lebih spontan lah. Iya, ada juga ini pendalaman tema. Nah, itu pendalaman tema di buku ini. Jadi ada 3 tahapan. Misalnya pertama kita menemukan praktek baik yang kita sudah buat selama ini. Seperti misalnya pekan pertama tadi, pola hidup sederhana. Mungkin kita sudah, meskipun tema ini belum ada, tapi orang sebenarnya sudah menghidupi pola hidup sederhana. Mungkin bisa menginspirasi yang lain, umat kita yang lain. Itulah yang di-sharingkan. Dalam penemuan misalnya praktek baik ini mungkin kita juga temukan ya tentu kekurangan, masalah misalnya, nggak apa-apa, sharingkan saja. Baru yang tahap kedua atau langkah kedua setelah kita menemukan praktek baik itu, langkah kedua dalam buku ini diurai, kita merencanakan aksi. Merencanakan dulu, artinya tulis apa yang ini tuh yang kita rencanakan dulu tuh. Lalu yang ketiga ya tentukan aksi nyata. Jadi langsung buat
aksi nyata gitu. Itu penting, jadi bukan cuma DP ibadah-ibadah nih, karena APP itu aksi puasa pembangunan, jadi DP harus sampai di aksi ini DP cerita ini. Jadi kalau cuma sampai di ibadat-ibadat ya menurut kita belum sih, atau ketua pasti belum. Nggak sampai di aksi, harus sampai di aksi. Jadi merencanakan. Lalu terakhir ada juga teks jalan salib. Oh, ada juga. Jadi ada supaya ada variasi, mungkin ada umat yang pakai puji syukur, di puji syukur ada teks jalan salib, di puji syukur ada bakti, tetapi lebih ini tematis. Jadi jalan salib tematis, lebih sesuai dengan tema APP yang diangkat tahun ini itu. Oke. Kita mungkin bertanya sekarang lebih mengerucut sedikit, masih ada ini, jangan dulu bergerak. Karena banyak yang orang mungkin perlu cari tahu begini, tadi sempat dibilang APP itu seakan-akan ya hanya fokus kepada orang tua. Artinya mereka yang sudah punya kemampuan untuk membuat gerakan sesuatu. Bagaimana sekarang kita juga mengajak remaja, anak-anak juga ikut terlibat dalam gerakan APP itu? Bagaimana kira-kira? Entahkah misalnya dalam bentuk, oh dek kamu hari ini karena APP biasa jajan 10.000, sekarang tinggal 8.000, 2.000 masuk di kaleng APP misalnya. Atau seperti apa kita mengajak dalam gerakan APP mereka, anak-anak kita, remaja, anak-anak, untuk umat semua. Ya, salah satunya seperti itu. Salah satunya itu. Artinya orang tuanya sudah kalau tema ini langsung kasih ke anak-anak pasti dia nak mengerti. Nah, kan? Itu maksudnya. Ya, memang idealnya semua umat beriman, entah dari anak-anak, entah anak-anak, remaja, orang muda, dewasa, orang tua itu ber-APP. Ya. Tapi memang itu idealnya. Tetapi memang kami Keuskupan PC Karitas Keuskupan Manado baru bisa mengadakan buku panduan untuk dewasa. Artinya OMK sampai dewasa lah orang tua. Untuk yang remaja sampai anak-anak kami gitu, itu belum artinya tema ini belum diolah sesuai dengan kebutuhan mereka, bahasa mereka. Gampang dimengerti. Itu butuh butuh tim. Kita juga baru bisa dibilang 3 tahun lebih, memang baru 3 tahun lebih, bukan baru sih, sudah lama itu 3 tahun. Tapi memang butuh tim. Betul diakui memang kami butuh perlu melengkap tim untuk tapi akan diusahakan siapa tahu nanti tahun-tahun berikut. Dulu sebenarnya dulu pernah ada bahwa kita juga lihat di arsip dokumen itu dulu tuh sampai anak-anak sekami remaja itu ada buku panduan sendiri, OMK sendiri, orang tua sendiri. Ya, kenapa kemudian jadi satu buku lagi? Ya itu memang itu mesti diakui. Kita sebagai ketua komisi juga butuh semakin perlu belajar lagi. Itu cari tim teman-teman yang mungkin bisa diajak untuk berpartisipasi dalam persiapan ini. Nah, untuk anak-anak, untuk dalam konteks saat ini untuk 2024 karena sudah jalan sementara mau jalan juga ini, ya lebih sebenarnya ketika orang tua sudah memahami konteks tema ini diharapkan seperti tadi, bahwa diajaklah pendidikan ekologi bagi anak-anak. Jangan buang sampah sembarangan. Iya, seperti itu. Tapi jangan cuma itu nasihat itu. Karena ada cukup dikritisi juga tadi karena diangkat tadi. Jangan buang sampah sembarangan. Baru itu kan yang lazim torang dengar. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang lazim. Baru adanya kritik dan logikanya masuk akal juga untuk kita. Kalau kita hanya sampai pada nasihat itu, jangan buang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih kalimat lebih positif kan. Kalau jangan kan itu kalimat negatif. Tapi intinya sama. Tapi dikritisi dengan begini. Kalau kita biarkan itu, berarti kita juga membiarkan orang produksi sampah terus. Yang penting buang pada tempatnya. Secara tidak langsung orang lihat di tempat sampah itu tumpuk sampah. Di TPA bertumpuk-tumpuk sampah. Yang penting kok buang sampah pada tempatnya, di situ tuh tempat sampah, di situ kita buang. Betul. Padahal itu nasihat itu tidak cukup. Maka dikritisi, artinya dikoreksi lah. Untuk konteks juga tema ini, untuk menjaga ekologi, bagaimana sekarang kita viralkan seruan untuk mari kurangi sampah.
Jadi mari kurangi sampah. Jadi bukan hanya tidak cukup hanya buang sampah pada tempatnya. Kalau kita masih memproduksi sampah, maka tempat sampah akan penuh. Betul juga. Mari kalau bisa kita kurangi sampah. Kalau misalnya ibu-ibu belanja ke pasar, ya bawa tas dari rumah. Jangan ambil, memang bisa beli plastik di pasar, tapi kan yang penting kok mau buang kok di tempat sampah? Iyo. Itu. Jadi ada pelajaran-pelajaran baru juga itu. Iya. Jadi kurangi sampah. Ibu semua. Iya. Jadi ada juga kalau terlanjur ada sampah ya bisa kreatif untuk diolah gitu. Nah, kita rasa cukup ya sampai di situ dulu penjelasan untuk rasa selama juga ini. Rupa so gelisah jadi. Kita bingung karena orangnya itu rupa begini, rasa serius sekali tuh pembicaraan ini. Penting ini jadi sekali-sekali berbicara tentang keluarga kan. Jangan, ini profesionalitas di bidang pekerjaan masing-masing. Jadi kita bagian untuk mewartakan itu, dan sekarang konteksnya kita sementara berada di masa puasa, ber-APP, orang sering bilang istilahnya tuh masih puasa, mari kita ber-APP. Maka baguslah kita undang ketua komisi PSE begitu. Siapa tak mau undang kalau bukan ketua komisi PSE yang datang begitu. Orangnya kebetulan aja KKAD yang diberi tanggung jawab. Kebetulan. Yang diberi tanggung jawab, satu di Komso, satu di PSE ya sudah gitu. Tapi yang bersyukur juga saya hanya mengajak saja umat untuk mari. Kalau begitu langsung closing statement. Iya. Artinya kita bersyukur juga bahwa ini kan semuanya surat gembala dari Bapak Uskup untuk mengajak umat teristimewa umat Keuskupan Manado untuk ber-APP. Jadi lewat surat gembala itu kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya aksi puasa pembangunan ini. Kita melibatkan diri dalam gerakan tobat. Tentu diharapkan ada buah lewat aksi nyata. Supaya apa? Supaya ekonomi kita sejahtera dan alam kita lestari, atau bisa dibilang sejahtera ekonomiku, lestari alamku. Itu surat gembala. Itu surat gembala Bapak Uskup. Keren, jadi keren itu. Jadi supaya disadarkan bahwa antara ekonomi dan ekologi itu mesti berkeadilan, mesti seimbang. Jadi jangan ekonomi saja sejahtera, lingkungan atau alam ini diabaikan. Baik. Akhirnya terima kasih Pastor Wayan sudah datang di studio ini dan untuk menjelaskan sedikit tentang APP dan juga untuk seluruh umat yang sudah mengikuti pembicaraan kami yang sederhana ini. Dan selamat ber-APP ya, selamat membuat aksi puasa. Semoga ekonomi kita lebih sejahtera dan alam kita jadi lebih lestari. Thank you untuk semua dan nantikan episode berikutnya untuk pembicaraan yang menarik. Terima kasih. Terima kasih. Kasih.